Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, sebagai seorang muslim, tentu tujuan kita yang paling utama adalah memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahman dan rahimnya, dan tak kalah pentingnya adalah dikumpulkan bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para aulia, para ulama bersama orang-orang soleh. Dan menurut para ulama kita, terutama ulama sufi, untuk bisa memperoleh derajat atau kedudukan bisa bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para aulia, para ulama dan orang-orang soleh, maka kita harus memasuki kota atau daerah mereka. Karena apabila kita tidak memasuki kota atau daerah mereka, maka kita tidak akan mudah untuk berkumpul dengan mereka. Dan yang perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa kota para nabi, para aulia, para ulama, dan orang-orang soleh itu bernama malam. Sebagaimana kata ulama tasawuf, man talabal ula sahiral layali, barang siapa yang menuntut derajat yang tinggi, hendaklah berjaga malam. Maka dari itu, saudara-saudara sekalian, malam itu menjadi sangat mulia dikarenakan semua para nabi dan rasul dan para aulia dan para ulama serta orang soleh semuanya fokus untuk beribadah di malam hari. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaikum biqiyamil laili fa innahu da'awus sholihin." Hendaklah kalian mendirikan atau menghidupkan malam, karena sesungguhnya itu adalah kebiasaan orang-orang soleh. Malam juga menjadi sangat penting karena menjadi pertanda kemuliaan dan kewibawaan seorang mukmin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa'lamu anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail. Ketahuilah bahwa kemuliaan atau kewibawaan seorang muslim ada pada mendirikan atau menghidupkan malam. Dan sholat yang paling utama setelah sholat fardu ialah sholat malam. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Afdalus sholatil ba'dal faridati qiyamul lail." Sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam. Kemudian doa yang paling utama ada pada malam hari. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna fil laili la sa'atan la yu'afikuha rajulun muslimun yas'alullah khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu wa dzalika kulla lailatin." Di malam hari terdapat suatu waktu yang tidaklah
seorang muslim memanjatkan doa kepada Allah berkaitan dengan dunia dan akhiratnya bertepatan dengan waktu tersebut, melainkan Allah akan memberikan apa yang ia minta. Hal ini berlaku setiap malamnya. Pada malam hari pun terdapat zikir yang paling utama, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man ta'arra minal laili faqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Summa qala Allahumma ghafirli au da'a astujib." Barang siapa bangun di waktu malam lalu mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Kemudian dia mengucapkan Allahumma ghafirli, ya Allah ampunilah aku, atau berdoa apapun, niscaya doanya dikabulkan. Kemudian saudara-saudara sekalian, pada waktu malam malaikat juga turun ke bumi, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Isa sami'tum siyahat diyaqati minal laili fa innama ra'as malakan pasarun laha min fadli." Apabila kalian mendengar ayam berkokok di malam hari, sesungguhnya dia melihat malaikat. Karena itu mintalah kepada Allah keutamaannya. Mintalah Allah keutamaannya. Jadi orang yang berdoa di malam hari diaminkan oleh Allah, diaminkan oleh malaikat, serta peristiwa-peristiwa besar tentang kebesaran Allah banyak terjadi di malam hari. Seperti malam yang diturunkannya wahyu pertama kepada Rasulullah SAW di Gua Hira, Isra Mi'raj, malam Lailatul Qadar, sebagaimana firman Allah, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan, yaitu Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikati warruhu fiha bisni rabbihim min kulli amrin. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh, yaitu Jibril, dengan izin Tuhannya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan malam itu hingga terbit fajar. Dan yang paling utama saudara-saudara sekalian adalah pada malam hari yang pada malam hari, pada sepertiga malam, yaitu pada sepertiga malam Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia. Sabda Rasulullah SAW, "Yunazzilu Rabbana tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lailil akhiru yaqulu man yad'uni fastajibu lahu man yas'aluni fa'utiyahu wa man yastakfiruni faghfir lahu." Tuhan kita yang maha agung dan maha tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika telah tersisa sepertiga malam. Tersisa sepertiga malam terakhir,
Kemudian Allah berfirman, barang siapa berdoa kepada aku akan kukabulkan, barang siapa meminta akan kuberi, dan barang siapa memohon ampun akan kuampuni. Demikian diantaranya dari sekian banyak keutamaan daripada malam. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh kita yang utama dalam menghidupkan atau mendirikan malam, sebagaimana diriwayatkan Siti Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yusalli ba'dal isya'il akhirati ila ayyan sadi al fajri, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan sholat setelah isya hingga fajar atau subuh. Dan di lain riwayat beliau sholat malam sampai bengkak kaki beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak ibadah di malam hari, sholat, zikir, berhalwat atau bertafakur, dan inilah yang diikuti oleh para aulia, ulama, dan orang-orang soleh. Misalnya Syekh Junaid al-Baghdadi yang sholat 400 rakaat setiap malam, Imam Ali Zainal Abidin sholat 1000 rakaat setiap hari, Imam Malik sholat 8 rakaat setiap hari, Abu Utsman An-Nahdi sholat 100 rakaat setiap malam, dan masih banyak lagi contoh-contoh daripada ulama-ulama terdahulu. Ulama-ulama yang memperbanyak ibadah dan zikir di malam hari yang tidak bisa kita sebut satu persatu. Olehnya itu, saudara-saudara sekalian, marilah kita mengikuti jejak mereka, para nabi dan rasul, para aulia, para ulama, dan orang-orang soleh, dengan bersungguh-sungguh sesuai dengan kemampuan kita. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kita nikmat seperti nikmat yang diberikan kepada mereka. Dan sekianlah saudara-saudara pertemuan kita hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.